kurang, kalau euforia keduniaannya sangat menonjol, euforia akhiratnya turun, ibadahnya lemah. Jelaslah. Asa euforia keduniaan ini muncul, pasti ibadahnya turun. Itu yang diinginkan di awal balik. Betul hubungan awak dengan Allah, Pak. Sama terus kita hidup di bumi Allah, diri udara Allah, ada makan dari sesuatu yang Allah mengadakan, ya. Coba cari bumi selain bumi Allah, kau bisa cari bumi selain bumi Allah. Acara ini dibacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Abdul Malik MA, kita silakan untuk membaca kalam ilahi. Oleh Al-Mukarram Haji Endi Oktaviani MPD, Kepala Kementerian Agama Kota Padang, ya, dan kepada beliau kita waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum bapak dan kaum ibu jamaah masjid Ukhwah Pemboyan yang kami hormati dan kami banggakan, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan nanti kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Sejenak menjelang itu kita melaksanakan kegiatan yang kita kemas dalam bentuk halal bihalal, yaitu silaturahmi di antara kita untuk terus memperkuat dan memperkokoh silaturahmi di antara kita sesama umat Islam, khususnya jamaah Masjid Ukhwah ini. Semoga kehadiran kita dan aktivitas yang kita laksanakan pada Ibu selalu dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Pak Pengurus atas kesempatan ini, sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kita bisa hadir bersama bersilaturahmi yang kita kemas dalam kegiatan halal bihalal ini. Bapak dan Ibu, kegiatan halal bihalal merupakan sebuah tradisi keagamaan, ya, yang memang lahirnya di Indonesia, ya, sebuah tradisi keagamaan yang hanya ada di Indonesia. Ini berawal Bapak dan Ibu di dalam sebuah referensi yang kita baca ketika semasa Presiden Bung Karno, ya, di saat situasi negara politik yang tidak menentu, ya, di saat bangsa ini, ya, saling gotok-gotokan, ya, tidak ada lagi yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak ada namanya lagi ukhuwah Islamiyah. Tidak ada namanya lagi, ya, persaudaraan di antara sesama bangsa ini.
Sehingga melihat kondisi tersebut, Bung Karno memanggil salah seorang tokoh ulama karismatik Indonesia saat itu, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang kita kenal sebagai pentolan dari Nahdlatul Ulama. Bung Karno minta bagaimana mensiasati supaya kehidupan bangsa dan negara yang antah berantah, ya, tidak ada lagi ketenangan dan kenyamanan, ya. Para pemimpin-pemimpin politik, para pemimpin-pemimpin organisasi, pemimpin kemasyarakatan, mereka sudah saling, ya, caci mencaci, hina menghina, ya. Tidak ada lagi kekompakan di negara ini. Apa kata Kiai Abdul Wahab Hasbullah? Ada susah-susah Pak Presiden, kita adakan saja perkumpulan silaturahmi, kita undang mereka, adakan, ya, perkumpulan silaturahmi. Di sana kita, ya, Bayo Batido adalah bahasa awalnya, ya kan? Tapi kata Presiden, kalau silaturahmi itu bahasanya tak biasa memang. Ambo ingin yang lain daripada itu istilahnya, jadi silaturahmi. Maka terbongkarlah dari Kiai Abdul Wahab Hasbullah kegiatan itu disebut dengan kegiatan halal bihalal. Kenapa demikian? Karena kegiatan itu juga berbarengan dengan pasca Ramadan dan Idul Fitri. Kepada itu, apa sesungguhnya makna dari halal bihalal tersebut? Ya, Profesor Quraish Shihab menyatakan setidaknya 3 pada itu dilihat pertama sekali dari hukum fikihnya, bahwasanya kegiatan halal bihalal yang dikemas sekaitan dengan rentetan Ramadan dan Idul Fitri itu adalah sebagai sebuah refleksi kita akan ibadah Ramadan yang kita lakukan sebulan penuh, di mana kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, baik ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang ditentukan oleh Allah tata cara pelaksanaannya. Semisal salat, ya kan, puasa, zakat, itu kita biasakan. Malah tidak saja ibadah-ibadah fardu, malah juga ibadah-ibadah sunnah pun kita bersemangat untuk itu. Ya kan? Yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Apa itu? Yang Allah dah tentukan caranya, silakan bagi kita. Asalkan itu dalam koridor yang Allah ridha. Ya, apa saja. Nah, inilah selama Ramadan kita buat berbagai kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, kita tebar kebaikan-kebaikan yang banyak. Terhadap siapa? Ya terhadap siapa saja. Ya, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, kita tidak pernah marah karena kita berpuasa. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa maksiat lainnya karena kita berpuasa. Kalaupun tidak berpuasa tapi kita sadar ini bulan Ramadan, bulan yang suci, kan begitu. Nah, refleksi itu kita lakukan sesudah Ramadan adalah dalam rangka apa? Bagaimana membangun kembali semangat ibadah yang menggebu-gebu selama bulan Ramadan tersebut. Nah, ini gunanya. Tapi kalau habis Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri, euforia duniawi manusia itu kembali muncul. Ya Bu ya, euforia keduniawian, gorden bertukar jenang baru, ya kan? Kue banyak-banyak dihidangkan, alay dari baju baru segalonyo, kan euforia keduniawian tuh, ya kan? Melupakan manusia terhadap Tuhannya, melupakan manusia terhadap ibadahnya kepada Tuhan. Jadi wak bisa saja mencari Pak. Orang kalau euforia keduniaannya sangat menonjol, euforia akhiratnya turun, ibadahnya lemah. Celilah. Asa euforia keduniaan ini muncul, pasti ibadahnya turun. Itu yang diinginkan jawab balik. Ya, dengan halal bihalal kok, anaknya ibadah semangat beribadah kita di bulan Ramadan kembali kita munculkan, kita bangkitkan terus selama pasca Ramadan. Ada orang mengecil kan? Soal Nabi ada lebih halal kau di bibir jawab Nabi nama itu. Ya,
Nabi dah nama itu. Nabi tidak ada dah. Ya kan? Dia sebagai Nabi, sahabat tidak ada, tabi'in ada, tabi'in ada, imam mazhab pun ada. Tapi ini merupakan sebuah kebiasaan yang baik yang dalam agama Islam itu disebut dengan istilahnya al-urf. Ya? Sesuatu yang baik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum dan nilai-nilai Islam, itu bisa diterima. Ya kan? Ya malu ada mana halal bihalal tu maksud Nabi sudah tu halal bihalal tu disila je ceramah agama. Ada salahnya ceramah agama? Nak ada kan? Nak ada dah. Ceramah agama ku dalam bahasa agama itu kan talim. Ya kan? Talim itu disuruh awak tu hadir tu. Jadi apa ibu? Kalau biasa mendengarkan ceramah melalui namanya YouTube, itu ilmu yang dapat pak. Tapi kita bukan hanya ilmu saja, tidak. Kita juga mendapatkan nilai pahala dari Allah dengan hadirnya kita di majlis taklim. Turun malaikat Pak. Dicalik dia malaikat dari dari atas tu, calik ke bawah bumi tu, nampak cahaya-cahaya yang gemerlap di bumi tu. Turunlah malaikat tu. Dicalik, rupa situ adalah perkumpulan majlis ilmu. Balik malaikat tu ke Allah, dilaporin ke Allah, dibangga-banggakannya, dipuji-pujinya awak di Allah. Jadi awak nak duduk ini kuah, itu dipuji-puji kita oleh Allah, dibangga-banggakannya kita oleh Allah. Anda ketujuh dia awak tu, ya kan? Datang Pak Wali Kota ke situ Pak, ya. Acuk-acuk sabit bagus Rizal, bagus Rizal. Satu mengecek bagus bagus ya. Gadang tu bagus tak? Iyalah. Pak Wali Kota membanggakan beliau. Ini Allah yang membanggakan kita. Tuh. Apa ini Bu? Oleh karenanya apa kita lakukan itu? Pertama sekali adalah muhasabah diri kita. Jadi muhasabah itu kita lakukan untuk merefleksikan kembali ibadah yang sudah kita lakukan habis-habisan di waktu bulan Ramadan. Ada ibu-ibu nan rumpang tarawihnya. Ibu-ibu nan 50 katik ya. Yang 50 kawat ada rumpangnya. Apa-apa ada tu nan rumpang tarawihnya, ya witirnya. Kan begitu. Ba'awana hujan hari, patuh hari, wak kawan jo untuk solat tarawih kamu sajik kau. Bab itu. Ya hanya di Ramadan kau ada tarawihnya. Aku ada orang mengecek, mengapa payah awak kini? Ya kan? Bertarawih witir bagai. Besok Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal, baru tarawih esok aja. Ada orang macam tu bari buat tu. Itu pejak sakit. Ya kan? Ya memang ibadah kan ada bulan Ramadan. Itu makanya kita habis-habisan. Kau sempatlah di bulan yang lain, mungkin kita habis-habisan di bulan itu. Itulah kata Rasulullah. Kalau sekiranya umatku tahu, ya kan? Sekiranya umatku tahu, kata Rasulullah, tentang betapa besarnya fadilah bulan Ramadan itu, mungkin cuma minta sepanjang tahun Ramadan saja. Tapi itu tidak ada dah. Bulan ku dah jadi kapling saja dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ramadan dan seterusnya. Jadi memang harus kita habis-habisan ketika itu. Nah, habis-habisan kita ketika Ramadan itu harus ada refleksinya. Ya, gambarannya balik. Bila sesudah Ramadan. Ya, sesudah Ramadan. Oleh karenanya jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor ibadah kita di luar Ramadan. Kalaupun dengan kesibukan kita yang intensitasnya lebih dibanding dengan di bulan Ramadan, jadikan itu sebuah aktivitas yang bernilai ibadah. Ambo pernah menyampaikan, Pak Ibu nak pergi haji siapa ada? Berapa orang? Ya kan? Ambo pernah menyampaikan ketika manasik haji. Apa tu? Ketika kita melakukan aktivitas keseharian kita, bandanya seluruhnya itu bernilai ibadah. Termasuk kalau tidur. Ibu awak ketika dari Madinah ke Makkah tu 5 sampai 6 jam tu kan
lama tu. Dia tu. Anak apa baca ibu? Ibu nama nasib. Anak baca dari Madinah ke Makkah tu. Kita baca talbiyah. Baca talbiyah tu Pak. Kan kapan ni insya-Allah kan? Ya kan? Tu Pak. Yang siap lain. Orang kadang-kadang ketika baca talbiyah uncap pandai, tapi sudah tiba monta. Enggak sajam dah betul-betul itu. Betul. Usahakan aktivitas kita itu bernilai ibadah. Ya kan? Kita ganti menit talbiyah kita baca, kita ganti zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mulia. Kita ganti dengan baca ayat Al-Quran, ayat yang pendek tadi, ya kan? Sedang kita baca talbiyah tu labbaik kalimat labbaik tadi itu nama buat kita lalu. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, zikir itu nama kita lalu. Qul rabbin nas ayat Al-Quran terbuat kita lalu. Nanti besok kan begini ada dia Pak. Lo lama Pak. Cek. Ya. Ayo ada baik. Itulah merupakan sebuah aktivitas kita yang bernilai ibadah. Taruhlah mungkin koyo ibadahnya kita nggak kurang dengan aktivitas itu. Ayo Pak, kalau Ramadan tu, soalnya Ramadan tu banyak karena Jawa itu kurang. Maksud banyak ibu-ibu sih jago jadi tiga tu. Biasa jago sangat lima. Ini yang tiga jago. Menyiapkan untuk sahur. Ya kan? Dah betul-betul itu dah. Dari pagi sampai sore mempersiapkan untuk pembukuan. Ya kan? Tapi itu aktivitas ibadah tu masih bisa betul. Karena apa? Niat itu di bulan Ramadan memang betul-betul untuk beribadah kepada Allah. Dan rezeki. Ada bulan Ramadan itu lupa. Niat itu menentukan. Jadi kalau kehidupan hari-hari adalah seluruhnya bernilai ibadah, termasuk lalu tadi. Nah, ya. Jadi kalau Pak Ibu ya nanti jadi nih tuh Pak, neros mata panjang cuma panik ini mana dengan neros, gitu bisa. Lah Pak, dan lalu tidak. Nah jangan mudah lalu tak, lalu tak. Itu lalu mubah tuh Pak. Mubah apa tuh? Ini lu biasa saja. Tidak ada nilainya. Pahalanya dia lu biasa. Malah mereka pandai badan, malah mereka kantor, itu nilainya. Tapi kalau kita lalu tadi dengan zikir, dengan baca Quran, kalau nak haji jadi baca talbiyah itu adalah tidur yang beribadah. Jadi Ramadan halal bihalal itu adalah merefleksikan kembali ibadah kita di Ramadan. Jadi hidup kita itu semangat ibadah. Jadi kalau orang cek semangat apa? Dah ada semangat P5. Kalau semangat P5 itu ada mesinnya. Ya, semangat apa? Semangat P5. Itu ada mesinnya Pak. Dia ada orang semangat jual Agus di bulan apa? Di bulan Januari. Ada orang. Tapi kalau semangat ibadah, itu dah. Dan itu bulan hari, tanggal, menit, jam tidak. Sangatnya. Bila saja sangatnya. Semangat ibadah. Ramadan tadilah nak memberikan semacam semangat kepada kita untuk apa adanya ibadah itu setiap saat kita lakukan. Tak putus-putusnya. Pertama. Yang kedua pada dimaknai adalah halal bihalal itu dalam rangka bagaimana kita kembali memperkokoh semangat silaturahmi kita yang sudah kita bangun di bulan Ramadan. Pak, di bulan Ramadan ada apa kebingungan. Kalau ada ibu kebingungan selama Ramadan, itulah istilahnya minyak habis. Dia hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar saja. Ya kan? Hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Lihat dalam bulan Ramadan orang bisa cekak. Ada dong. Kalau ada dalam Ramadan orang bisa cekak, berarti puasanya hanya sekedar haus dan lapar. Ada bulan Ramadan orang silap. Iya, sedar tak? Itu bukan apa-apa ya. Tapi kalau benar intensitasnya kecil. Bapak dan Ibu,
Di bulan Ramadan tuh hati kita terbuka sebenarnya. Bukti terbukanya kok. Ibu-ibu berkolak, datang tetangga sebelah. Kan gitu. Ya kan? Apa-apa ibu-ibu baik kamu saji dibawa piti. Untuk apa kau? Kau infak ke bangun musaji, kau infak ke yatim, kau fakir miskin, kau untuk ego, kau untuk itu. Terbuka setiwanya. Ya kan? Padahal piti doa apa untuk infak tadi kau? Ya piti yang biasa bulan di luar Ramadan ini punya piti kan? Tapi baru ketika Ramadan terbuka setiwa. Ada orang minta sumbangan, nuzul Quran, MTQ segala macam. Baca saya buat. Kan enggak ada. Terus buka saja. Ya kan? Aduh kita merasa tersakiti orang. Bawa. Baru kasih minta maaf ya. Baru kasih minta maaf. Tanpa diminta pun kita memaafkan kesalahan orang lain. Itulah di bulan Ramadan, di luar Ramadan, suasana yang berkecamuk yang dialami masa itu di negeri kita. Presiden Soekarno menggagas kegiatan ini melalui usulan Kiai Abdul Wahab Hasbullah mengadakan kegiatan halal bihalal. Artinya apa? Apa dahulunya yang kita diharamkan, dilarang, ya, hari ini dihalalkan kembali. Ya, apa itu? Termasuk seperti yang membatalkan puasa, ya kan? Makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada juga orang yang Pak, lapih ya kan ini, apa itu? Iyo, sebulan dah bisa dia merokok dah sudah. Sebulan dah bisa merokok. Ya. Terus macam tadi, lapih agak-agaknya ketika ada dilarang bulan Ramadan, di luar Ramadan mereka lakukan sebebas-bebasnya. Sehingga apa? Semua aktivitas itu lepas kontrol pada diri. Lepas kontrol. Tidak ada. Nah, harusnya apa? Di bulan Ramadan itu semuanya kita kembali. Hati kita yang terbuka, yang bersih, yang suci, yang kita bina selama bulan Ramadan, kebersihan hati, kesucian itu tetap terbina. Tapi sebaliknya kadang tidak bagaimana. Habis saja Ramadan, Pak, hati busuk tu mulai berkilau. Sudah itu model baru. Hidup model itu, aku dah betul kalau kayak itu. Nah, model orang ni cara itu, ya? Nah, hidupnya pas-pasan kan. Apa tu kalau lo kayak itu macam itu. Baru saja Ramadan dah bisa, turun gilek sekali. Orang ada cara ini. Segala sesuatu itu, ya? Sebagian di antara manusia kembali membangga-banggakan, ya. Oleh karenanya apa dari itu? Bagaimana hendaknya? Pertama tadi ibadah kita, bagaimana hendaknya kembali kita refleksikan, bagaimana semangat ibadah itu terus menggelora selesai Ramadan. Apa artinya? Jangan hubungan kita kepada Allah kita perlukan sehabis Ramadan. Yang kedua silaturahmi tadi. Jangan hubungan baik kita sesama manusia kembali kita rusak. Inilah ayat dibacakan oleh qari kita tadi. Duribat 'alaihim dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihim al-maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka diliputi kehinaan. Jadi manusia itu kata Allah hino dirinya. Kalau manusia sebagai cendawa hino Pak, lai anu macam malu Pak. Nah sekarang manusia malu nak dulu, ya kan? Manusia namanya cendawa hino, manusia hino. Ikut Allah yang mengecehkan masuk manusia hino. Kecuali apa? Illa bihablin minallah. Kecuali bagi mereka yang senantiasa mereka membangun tali interaksi hubungan dengan Allah.
Jadi hubungan dengan Allah itu boleh putih tu. Ya, kalau putih hubungan dengan Allah, Pak, sama terus kita hidup di bumi Allah, diri udara Allah, ada makan dari sesuatu yang Allah mengadakan, ya. Coba cari bumi selain bumi Allah, kau bisa cari bumi selain bumi Allah, ya. Awak saja lah Pak Ibu, rusak hubungan kita suami istri, abang kira, Pak, rusak hubungan kita istiwa, dia terus tinggal rumah lain, dah kan? Cari rumah lain, bawa terus cari rumah lain. Dah ada apa dia cari rumah lain, kan masalah rumah Pak, ya. Tu bang lah benih mana mungkin itu benih buat ke istri. Cari bumi itu selain bumi itu Allah. Kemana cari bumi Allah tu? Bu, kau taruh mana Allah? Ada bumi selain bumi Allah apa? Ya bagus. Taruhlah kau buat cari dapat juga. Tapi awak seorang tinggal salah. Salah seorang tinggal. Sana dia sama ni susah ni kan. Kau yang mana lah? Insya Allah ya. Cari bumi selain bumi itu je. Ayo cari jawab dapat bumi tu Pak. Tapi awak seorang tinggal sana ni salah. Kan dah ada. Cari udaraku selain udaraku, cari udara selain udaraku ya. Kamu cari udara selain udara Allah. Jadi udara itu Pak. Jadi udara Quran, ya kan? Kantui saja, kantui Pak. Ya, itu sangat barago. Bila barago yang nanti sudah berhasil, ya. Kalau tak sudah berhasil, ya cuci boleh, ya kan? Pakai lembaran nanti itu berapa kawan? Tapi ketika sudah operasi itu, kok dapat dibayar ketika dibayar Pak. Tapi tidak bisa Pak. Begitu besarnya itu nikmat Allah Pak. Kaki Pak, ya kan? Cuma lah jadi, tidak bisa Pak. Jadi orang bu di rumah sakit itu, ketika orang susah bernafas, perlu dukungan oksigen. Bara oksigen itu dibalik sana buang tu, ya kan? Bara sehari kita pakai. Bara seminggu sebulan. Coba repetir. Kini saja wak bebas menghirup udara Allah. Itu kan kita putihkan hubungan dengan Allah. Kalau tiba dia waktu mak tiba tu, orang nak boleh bunuh, orang nak boleh jasuh apa apa? Kurang ajar. Tapi itu ada macam kurang ajar macam itu dah. Kalau tiba manusia ya Pak, kurang ajar. Ya sudah ditolong macam apa dapat dia orang biaya ada sama jadi yang tetapi yang bahasa Allah tak pernah ada. Dan kenapa? Allah itu memang sifatnya Rahman, sifatnya Rahim, yang tidak dibatasi kepada siapapun. Nak taat, nak tunduk, nak patuh, nak berlaku, Allah bersama hidup di atas dunia ini. Tapi ingat kata Allah, hidup dan kalian lakukan di dunia itu kata Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian Allah. Allah cari di antaranya mana terbaik amalnya, mana terburuk amalnya. Dan itu nanti konsekuensinya ada apa? Ada konsekuensinya. Setidak-tidaknya di akhirat nanti konsekuensi itu akan kita terima. Apa yang berarti Allah SWT. Jadi dengan halal ini, hubungan kita dengan Allah terus kita perkuat sebagaimana ketika Ramadan itu kita bina. Yang kedua, wahablun minan nas, hubungan baik, interaksi kita sesama manusia harus kita jaga, harus terus kita perbaiki. Sebagaimana di bulan Ramadan, hati kita, jiwa kita, semangat kita bersedia membuat sesuatu yang baik-baik saja. Namun kita berbeda, namun buruk-buruk saja. Kok para dia kita ketika Ramadan, di luar Ramadan pun kita para dia. Ya, di bulan Ramadan atau tanggal nama sekali seminggu undang-undang untuk membuka ke rumah. Undang. Jadi giliran RT 1, besok giliran RT 2. Seminggu buka semua. Ya kan? Sudah Ramadan. Ada acara di masjid. Mantan ayah kat sekali siapa ya? Mantan bidang saya kat susah. Sampai ke bidang saya susah. Ya. Jadi sepeda. Nampak. Dah nampak
Cocok dengan nama masjid kita, ukhuwah. Ya, nilai-nilai silaturahmi kita itulah yang terbaik, Pak. Karena apa? Orang yang berilmu itu lebih rendah nilainya daripada orang yang berakhlak. Artinya apa? Akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Itulah ambo jumpa Gus Rizal, Pak Gus Rizal Katibu Dagang sampaikan dari Pak Gus, Pak Edi, awak harus ada hati Pak Edi. Dah dulu itu yang hebat dong. Kalau ilmu, kalau akhlak itu dah dong. Ajaran itu kok kayu awak orang tak meminta. Kok jadi awak kok kayu Pak, dia kan orang minta. Kayu itu kan ada miskin. Cuma kayu sesudahnya ada miskin. Dia orang miskin maka orang minta. Awak dikatakan jadi, dia kan orang tanya. Lena buang 3 profesor awak, 9 doktor awak. Ada orang payah 9 doktornya, 3 profesornya. Tapi orang tak tanya awak sih dah. Adi malah tanya awak jadi apa? Ya, itu orang boleh bisa saja Pak. Tapi satu saat orang bertanya, orang bahasa kawan, tidak saja tentang ilmu pengetahuan, tapi apa saja tentang hidup dan kehidupan ini. Oleh karena pada Ibu, mari terus kita bina. Ya, hubungan kita Allah, hubungan dengan sesama manusia, itulah hakikatnya halal bihalal kita. Tidak ada lagi jatah kita gesek-gesekan, tidak ada bentuk-bentukan, tidak ada bersakit hati, tidak ada saling iri, tapi semua kita adalah manusia yang semuanya tunduk kepada hukum Allah dan tunduk kita terhadap silaturahmi yang sudah kita bina selama bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang menunaikan ibadah haji tahun ini berapa Pak? 9. Alhamdulillah 9 orang jemaah haji kita dari Masjid Ukhuwah ini. Tentu ini sebuah nikmat yang sangat besar yang diterima oleh Bapak dan Ibu yang menunaikan haji hari ini. Kenapa Bapak dan Ibu? Haji itu keinginan semua orang. Bukti semua orang ingin berhaji. Kalau Bapak mendaftar ini, itu diprediksi berangkainya 25 tahun ke timur. Itu wajiban orang untuk mendaftar Pak. Ya? Kini mendaftar diprediksi berangkatnya 25 tahun. Alun tak masuk lain yang 2020-2021 yang berangkatnya tunda hari ini. Jadi nama rangkaian ini Pak, itu separuh 2020 adalah berangkat dan 2021 adalah melunasi. Jadi tahun 2022, 22 terus ketiknya, ya, yang porsinya di 2022 seketiknya. Jadi kan makin turun digital itu, makin turun digital itu. Mudah-mudahan dapat pikirkan Bapak Ibu. Nah jadi daftar apa? Bila berangkat, insya Allah berangkat Pak. Ya, banyak cara Allah untuk memudahkan kita berangkat menemui mengunjungi Baitullah. Selamat untuk Bapak dan Ibu hari ini yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Bagi yang lain teruslah Bapak dan Ibu. Tapi kalau sudah lapar tuan Ibu, apa mendahului Allah? Nah mungkin Allah Bapak Edi, baru itu umur 50 kok 25 tahun kan 75 umur tua. Kok lebihnya boleh? Kok lain daftar dulu, ya kan? Daftar dulu. Ya kan akan mungkin ada Pak buku mendahului Allah. Kini Pak jemaah haji yang tertua di Kota Padang umurnya 92 tahun. Apa tanya Pak Gus? Pak, dia kata kau jadi Pak bersiap haji kau. Pak, saya salah kan? Belum Februari kita belum umroh sudah. Belum Februari umroh, ya kan? Jadi kalau Allah menentukan, kalau di Jawa ada berumur 1,5 Gus. Di Jawa 1,5. Tapi memang, ya pada adanya. Tentu kita ingin melaksanakan ibadah haji itu dalam kondisi usia yang sangat muda, fisik yang sangat kuat, fikiran yang cemerlang, hati yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu kami punya program di Kemenang Kota Padang, Bu. Apa itu? Program Haji Muda. Caranya Pak, kalau ada anak Pak, Ibu, cucu bagai yang ketik asal ilmu ada oleh tahun, daftarkan lagi haji.
Nggak bisa. Ya, daftarkan hajinya. Ya, bayar 25 juta. Tapi porsi 25 tahun ketipu. Kalau umumnya ini kita daftarkan 20 tahun. 25 tahun ketipu berapa itu? Wih, 100 itu malah. 100 tahun itu. Oh, ya kan? Nah, jadi seperti itu, Pak Ibu ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Allah sehatkan kita, Allah jaga dan pelihara hati kita untuk selalu ya hati yang disebut dengan qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat, sehingga hubungan di antara sama kita tetap terbina dengan baik, tetap terbina dengan harmonis di dalam keberkahan dan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu agak jawaban dari Ibu karena waktu saya sudah masuk. Kami cukup demikian. Semoga Allah berkati kita. Banyak maaf. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.